anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara musik bagi anak-anak. Nah anak-anak, kita sudah membahas 3 karya besar dari Messiah Oratorio. Kita sudah bahas 3 lagu besar. Yang pertama bercerita tentang bagaimana peristiwa waktu Yesus lahir. Yang kedua yaitu bagaimana ceritanya waktu Yesus naik ke surga. Dan yang ketiga adalah pengakuan iman seluruh orang percaya bahwa Yesus sudah bangkit sekaligus pengharapan. Nah yang terakhir ini kita akan membahas karya yang paling akhir dari Messiah Oratorio. Ini adalah lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir sekali. Lagu yang ke-50-an something di belakang ya. Lagu yang paling akhir. Nah anak-anak, dari seluruh karya Messiah semuanya itu bercerita tentang Mesias. Dari pertama kali nubuat tentang Mesias, sampai Mesias itu datang dan lahir, Mesias itu mati dan bangkit. Lalu Mesias itu dikatakan akan datang kembali kedua kalinya nanti. Kapan kedatangannya? Kita tidak tahu, Alkitab tidak catat. Yang pasti dia akan datang. Nah anak-anak, lagu yang terakhir ini adalah lagu yang disebut sebagai kesimpulan. Atau lagu yang paling akhir sebagai penutup dari seluruh karya Messiah. Lagunya sangat indah, berjudul Worthy is the Lamb. Nah lagu ini diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kitab keberapa di dalam Alkitab? Itu adalah kitab yang terakhir. Jadi kalau kalian buka Alkitab, kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling akhir. Bercerita tentang apa? Tentang nubuat, bagaimana Yesus akan datang kembali. Tentang akhir zaman, Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Dan dicatat di dalam kitab Wahyu, ketika Yesus datang kedua kalinya, dia tidak akan datang seperti waktu dia datang pertama kali. Jadi Yesus tidak akan datang menjadi bayi lagi seperti dulu, tidak. Tapi dicatat Yesus akan datang sebagai raja. Dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia dan sebagai raja yang layak untuk bertahta. Nah, ada satu ayat di dalam kitab Wahyu yang dicatat dan diambil oleh Handel di dalam karya ini, yaitu tentang apa? Dia anak domba itu, anak domba yang sudah disembelih itu, Yesus yang sudah mati itu, dia layak menerima segala hormat, segala pujian, segala kuasa, dan segala hal-hal yang baik yang lainnya. Karena apa? Karena dia sudah berhasil menjalankan seluruh rencana Tuhan. Dia sudah dengan taat dan dengan setia menjalankan tugasnya di hadapan Tuhan. Maka Yesus disebut layak menjadi seorang raja. Nah di dalam lagu ini Handel itu menuliskan melodi-melodi yang sangat hebat dan sangat megah. Kalau kalian dengarkan lagunya nanti, itu adalah lagu yang sangat-sangat megah. Lagu ini dimulai dengan tempo yang cukup lambat di depannya. Worthy is the Lamb that was slain. Kenapa harus lambat? Karena Handel mau menunjukkan sebuah proklamasi. Biasanya proklamasi atau sebuah berita itu tidak disampaikan dengan cepat-cepat. Misalnya, pada hari ini telah datang seorang dari tempat yang jauh. Jarang orang ngomong seperti itu. Biasanya berita yang sangat penting selalu disampaikan dengan sangat-sangat lambat dan sangat-sangat jelas. Misalnya, hari ini telah hadir bagi kita seorang yang dan seterusnya. Nah, biasanya disampaikan dengan lambat. Nah, demikian juga dalam lagu ini Handel menggunakan tempo yang cukup lambat di bagian awalnya sebagai bukti proklamasi. Bahwa nanti digambarkan ya bagaimana ada malaikat yang berseru-seru. Anak domba itu, dia adalah yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat, segala kebaikan dan segala dan seterusnya gitu. Yesus layak untuk menerima segala-galanya. Dan waktu dicatat, waktu Handel menuliskan bagian Yesus layak menerima hormat, menerima kuasa, menerima yang lain-lain yang baik-baik, itu Handel menggunakan ketukan-ketukan yang lebih singkat. Jadi temponya itu terlihat seperti lebih cepat daripada bagian yang di depan. Ketukan-ketukannya itu lebih singkat daripada ketukan-ketukan yang di depan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa banyaknya yang Yesus layak terima. Yesus itu waktu jadi raja dia bukan hanya menerima satu hal saja. Tapi dia layak menerima segala-galanya. Karena dia adalah raja yang sudah menebus seluruh ciptaan Tuhan. Nah, nanti kalian akan coba dengarkan lagunya bersama-sama ya. Jadi di bagian awal ada proklamasi, ada penyampaian yang sangat jelas bahwa Yesus
layak menerima kuasa, Yesus layak disebut sebagai raja, dan dia layak menerima segala-galanya yang baik. Ayo kita dengarkan sama-sama lagu ini, Worthy is the Lamb. Lagu yang sangat megah ya, bagian awalnya lambat tetapi sangat tegas disampaikan, Yesus layak menjadi seorang raja. Nah, tidak berhenti sampai lagu itu, lagu ini dilanjutkan. Karena kalau kalian dengar bagian akhirnya tadi, itu seperti bukan akhir lagu. Jadi seperti masih gantung, kalau akhirnya hanya di situ kayak agak nanggung. Kenapa? Karena memang chord yang digunakan oleh Handel itu bukan chord satunya. Maksudnya apa? Misalnya lagu ini dimulai dengan tangga nada dasar D. Nah, tangga nada dasar D, kunci satunya itu berarti D mayor. Kunci limanya misalnya adalah A mayor. Nah, yang tadi kalian dengarkan di bagian akhir itu belum berhenti di D mayor kuncinya. Kenapa? Karena memang belum selesai lagunya. Kalau lagu sudah selesai, biasa kuncinya itu akan ditutup dengan kunci satu, yaitu D mayor. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Ada lagu lain.
Ada lagu lain yang mengikuti bersama-sama dan ini adalah lagu yang terakhir dari Messiah Oratorio, yaitu Amen Chorus. Nah, Amen Chorus itu isinya apa? Isinya cuma amin doang. Seluruh lagu ini cuma amin doang. Tapi bukan cuma amin, bukan hanya amin doang. Kenapa? Karena amin itu ada satu kata yang sangat penting. Kenapa kalian kalau berdoa, kalian menyebut dalam nama Tuhan Yesus, lalu kalian menutupnya dengan amin. Kenapa harus ada amin? Emang gak boleh kalau gak ada amin? Karena amin itu berarti sungguh-sungguh dan benar. Artinya waktu kita berdoa misalnya, Tuhan saya minta supaya Tuhan menjadikan saya anak yang lebih cinta Tuhan. Itu adalah permohonan yang sungguh-sungguh dari dalam hatimu dan kamu benar-benar ingin menjadi anak yang cinta Tuhan. Lalu kamu menutup doa itu dengan amin. Itu buktinya adalah saya sungguh-sungguh mendoakan ini kepada Tuhan. Nah di sisi lain kita gak bisa sembarangan berdoa. Jadi kalau berdoa itu boleh gak saya ngomongnya asal-asalan? Tidak boleh, karena doa itu akan ditutup dengan amin. Yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menyatakan itu dengan seluruh kedalaman hati kita. Kita jujur di hadapan Tuhan. Nah demikian juga di dalam lagu ini. Handel itu sudah menuliskan puluhan lagu dari depan sampai akhir. Dan Handel bilang amin. Berarti apa? Saya dengan sesungguh-sungguhnya hati saya dengan sesungguh-sungguhnya jiwa saya percaya kepada Mesias ini. Saya percaya dia betul-betul datang. Saya percaya dia sudah mati buat saya. Saya percaya dia sudah bangkit. Dan saya percaya dia sudah naik ke surga. Dan bahkan saya percaya dia akan datang kembali nanti kedua kalinya. Dan dia akan menjemput saya. Maka Handel menutup seluruh karyanya ini dengan lagu amin. Lagu amin itu sangat indah, banyak sekali amin 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 disampaikan dan dinyanyikan secara bersaut-sautan. Nanti misalnya satu suara menyanyikan amin, lalu suara yang lain juga menyanyikan amin tapi masuknya tidak berbarengan. Itu teknik polifoni, yaitu teknik yang masuknya tidak berbarengan tapi mereka menyanyikan melodi yang sama. Nah, kenapa harus pakai model seperti ini? Itu menunjukkan betapa Handel sungguh yakin. Benar-benar yakin. Amin, 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 amin. Nah, kita akan dengarkan coba lagu ini bersama-sama ya. Lagu yang sangat indah sebagai penutup dari karya besar Messiah Oratorio.
lagu yang sangat indah ya. Anak-anak, seri Messiah Oratorio sampai di sini dulu. Kita sudah belajar beberapa hal dari karya ini. Masih banyakkah lagu-lagu dalam karya ini yang belum kita bahas? Masih sangat banyak. Bagaimana cara saya bisa dengar? Kalian bisa cari di internet dan kalian bisa coba dengarkan pelan-pelan. Sebuah karya yang sangat indah. Kita baru dengar sebagian-sebagian saja kita sudah rasa wah indah sekali. Apalagi kalau kalian dengarkan secara utuh, secara full sekitar 2 jam. Kalian akan menikmati betapa besarnya anugerah Tuhan kepada Handel ini. Dan betapa besarnya anugerah Tuhan kepada kita. Kita boleh menikmati musik-musik yang indah. Kiranya melalui acara ini anak-anak boleh belajar semakin mencintai Tuhan. Dan bahkan melihat keindahan Tuhan yang dipancarkan melalui musik-musik yang indah dari Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak.